Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas lagi ya salah satu emiten yang cukup menarik ya untuk kita pantau. Setelah fundamental cukup menarik, dan mungkin ini bisa menjadi rekomendasi saham hari ini untuk teman-teman semua ya. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Nah, nanti kita akan bahas ya di beberapa baik shareholdernya, baik laporan keuangan, baik chartnya, terus baik dari newsnya ya, karena ini penting. Yang penting kita analisa dulu, jadi nanti sewaktu-waktu emiten ini di harga yang menarik kita bisa langsung udah datanya ya, jadi kita tinggal buka, tinggal nanti kita entry yang di area sesuai kriteria kita. Oke, dengan ticker Indo ya, atau saham Royalindo Investa Wijaya atau saham Indo. Nah, kita lihat dulu untuk profil ya, background company-nya sebentar. Ini ya, Royalindo Investa Wijaya ini berdiri 2005 ya, cukup udah lama, person di 2005. Ini kalau lihat dia memiliki jaringan bisnis, perdagangan, real estate, dan konsultasi manajemen. Nah, ini untuk core bisnisnya. Terus dia mempunyai anak perusahaan ya, Semangat Bangun Nusantara, PT Mulia Arta Nusantara, dan PT Semangat Pangeran Abadi. Nah, ini ya kalau kita lihat untuk shareholdernya nih ya, ada Leslie Sumedi, ini pengendalinya, ini pegang 26%, berikutnya ada masyarakat 20% ya, berikutnya ada Ibrahim Sumedi, Herman Sumedi, terus KO Sugiarto ya, ini 13, berikutnya ada Nevit Sumedi. Jadi sebenarnya masyarakat 20 ya, berikutnya 26 ini Leslie ya. Jadi sebenarnya banyak individu ya. Di sini direktur dan komisaris banyak yang pegang ya. Nah, kalau kita lihat ini per April ini udah mulai berkurang ya. Sebenarnya oke sih. Emiten yang udah banyak berkurang shareholdernya dan baik dari masyarakat, kemungkinan harganya dulu tinggi terus setelah itu jatuh ya. Nah, kemungkinan nanti harganya di bawah, dan itu oke ya untuk kita yang baru masuk ya. Ini EPO-nya belum lama sebenarnya, di 2020 dengan EPO price-nya di 110. Nah, oke ya, dari segi shareholder masih cukup bagus ya, ideal ya, karena masyarakat masih 20% guys ya. Oke, kita lihat untuk laporan keuangannya ya. Ini per kuartal 2 ya. Ini kalau kita lihat dia punya aset sekitar 1T ya. 1T kalau kita bandingkan sebelumnya itu 980 ya. Jadi ini naik ya sekitar 20-an miliar ya guys ya, untuk kenaikan per kuartal ya, dari 31 Desember 2001 jadi kuartal 4-nya, ini per 30 Juni ini kuartal 2 ya. Jadi ini selisih 2 kuartal ya. Oke, dari segi aset ini naik ya kalau kita bandingkan per kuartal sebelumnya ya. Untuk likuiditas, ini likuiditasnya cukup kecil guys ya. Likuiditasnya cuma 1 miliar ya, dengan dia punya aset sekitar 1T dengan likuiditasnya cuma 1 miliar. Jadi emiten ini sangat nggak punya utang ya. Ini cuma 1% loh guys kalau dari asetnya. Nah, ini ya, dia punya ini ya, punya aset sekitar 1T, terus punya utang cuma 1,9 ya, 2 miliar lah. Jadi sangat cuma 2% guys, jadi kecil banget sebenarnya. Ini untuk likuiditasnya. Nah, untuk ekuitasnya ini jadi masih sekitar 998 ya, 998 miliar ya. Jadi kalau kita bandingkan secara year on year-nya ini naik ya, dari 978 naik ke 998 ya. Ini per kuartalnya ya, kuartal sebelumnya. Nah, kita lihat untuk labanya ini penting ya. Jangan sampai likuiditasnya kecil nggak ada labanya, sama aja. Ini kalau kita lihat labanya juga naik ya, di hampir 100% ya, dari sebelumnya 7,3 naik ke 15,3. Jadi ini labanya naik 100% guys untuk emiten ini. Nah, jadi oke ya. Untuk labanya naik 100%. IPS-nya gimana? Kalau kita lihat IPS-nya ini naik sekitar 250-an ya, 250% untuk kenaikan dari
IPS-nya ya. Jadi sebelumnya 0,95 naik ke 3,9 ya. Jadi sekitar 250%-an guys untuk kenaikan dari IPS-nya sendiri. Jadi emiten ini oke ya. Nah, kita lihat untuk cash flow-nya. Nah, untuk cash flow-nya ini yang kurang bagus ya. Cash flow-nya dari sebelumnya ini ya, setelah year on year sebelumnya masih positif ya 11 miliar, ini negatif ya, atau minus 1,8 miliar untuk cash flow-nya. Jadi mungkin teman-teman yang tidak suka dengan cash flow minus operasional ya, ini cash flow-nya minus guys ya. Jadi ini catatan untuk kita per kuartal 2 ini cash flow-nya masih minus, tinggal nanti kita lihat di kuartal ketiga seperti apa, apakah oke. Nanti ini ya, tapi untuk kas rakas ini masih positif ya, dari 8 naik ke turun ya, turun ke 4,5 jadi tapi masih positif. Oke, untuk laporan keuangan sebenarnya asetnya tinggi ya, dan liabilitasnya sangat kecil, bahkan itu cuma 2% ya. Terus untuk labanya juga naik ya, IPS-nya naik hampir 250%. Cuma minusnya cash flow-nya operasionalnya ini minus ya 1,8 tadi ya. Oke, itu dari catatan di laporan keuangan. Nah, kita lihat untuk chartnya sendiri seperti apa. Kalau kita lihat sebelum ke chart ada yang perlu kita ini ya garis bawahi. Ini penting ya. Tadi aku udah baca, ini ada berita seperti ini ya. Under value saham Royalindo ya, ditargetkan menuju 230. Nah, bagi kita sebagai retail ini harus hati-hati ya. Karena beberapa kasus keluar seperti ini harganya turun ya. Beberapa kasus keluar seperti ini harganya turun. Sebentar, kita lihat WH ya. WH. Bentar ya. Aku ada beberapa emiten yang dengan mirip ya, dengan harga dengan news yang mirip-mirip harganya malah turun. Oke guys, kita klik dulu ya. Ini ada ya. Ini ada guys, saham WH. Ini ya kayak gini, WH ini per 29 Juli ya. Kita lihat ya, 29 Juli ini penasaran sih untuk menunjukkan ke teman ya. Jadi pentingnya kita atau hati-hati kalau ada info seperti itu ya, jangan FOMO. Lebih baik kita analisa datanya lengkap ya. Oke, kita agak keluar dari pembahasan sebentar ya guys, untuk melihat seberapa sih harganya ini larinya kemana. Tadi per Juli ya. Ini tadi keluarnya datanya 29 Juli ya. Kita lihat 29 Juli itu di area mana? Di daerah sini ya. Nah, daerah sini ya. Ini daerah sini. Nah, daerah sini guys. Ya, jadi di daerah sinilah 29 Juli. Dan harganya saat ini dia waktu harganya atau beritanya rilis itu harga nggak kemana-mana, terus dia turunnya baru dia naik. Nah, kita manfaatin aja momentum kayak gitu ya. Momentumnya kita manfaatin. Jadi kita pantau dulu sampai ketemu harga yang menarik aja buat kita ya. Nah, oke, intermezzonya ya. Kita balik lagi ke tadi ya, ke Indo. Nah, ini oke ya, dari segi aset sebenarnya oke. Terus liabilitasnya juga kecil ya. Nah, tinggal kita lihat chartnya ya. Ada beberapa support ya yang menarik. Nah, teman-teman ya, mau nunggu di mana? Kalau kita terdekat ada di area sini ya. Di area sini di 102. Atau mau nunggu di area sini di 95 atau di area sini ya, sekitar 82 ya. Terserah teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari low-nya ini ya, kita tarik dari sini.
ini tuh per 25 Juli ya. Nah, per 5 Juli bentar udah. Nah, ini kalau kita lihat per 5 Juli ini ada AO ya, pegang di 105, average-nya berarti di arah sini ya. Nah, di arah sini AO, average-nya di 105 ya, kalau kita lihat dari sini. Cuma kita nggak tahu ya, kalau kita lihat idealnya di 90-an guys ya, pokoknya di 90 sampai 80-an ya. Ini idealnya kalau kita lihat per di tahun ini ya, ini base-nya di area sini ya, di area 80-an base-nya di tahun ini. Nah, cuma kayak yang sering bikin support di area 90-an ya, 86 sampai 90-an. Jadi teman-teman mau nunggu di mana ya? Apakah di 80 ya silakan, atau di area 86 sampai 90 silakan, atau mungkin di 100 tadi ya silakan ya, teman-teman ya. Jangan lupa analisa kembali ya. Emit ini kalau menarik ya bisa dimasukin dalam saham teman-teman semua ya. Kalau tidak menarik ya pegang saja. Oke ya, untuk resumenya Indo ya dari segi fundamental lumayan bagus ya. Asetnya gede, terus likuiditasnya kecil, jadi ekuitasnya gede ya. EPS-nya juga naik ya sekitar 50%. Cuma minusnya cash flow operasionalnya minus ya. Itu aja ya. Dari segi laporan keuangan. Terus dari selodernya masih menarik ya, untuk masyarakat cuma 20%. Untuk fakta lainnya ada news seperti itu. Kalau kita lihat data yang ke belakang, ketika keluar seperti itu kemungkinan tentunya harganya turun ya, jadi kita tunggu aja di bawah. Tapi kalau kita besok harganya naik ya nggak apa-apa, jadi belum rezeki kita aja. Oke, untuk chartnya ya, mungkin idealnya mau nunggu di 80 silakan, di 90 silakan, di 100 ya silakan ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan silakan nanti tulis di komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.